Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa Primago Channel yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dapat perlindungan dari Allah untuk menjalankan berbagai amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diwajibkan bagi umat Islam sedunia untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana Allah juga mewajibkan puasa pada umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Namun di samping kewajiban untuk beribadah puasa tersebut, ada juga orang-orang yang boleh atau orang-orang yang diperkenankan untuk meninggalkan ibadah puasa. Siapa saja? Ada 9 golongan yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama adalah anak kecil atau anak yang belum balik. Anak yang balik tandanya dia sudah mimpi basah atau keluar mani, kemudian sudah haid bagi perempuan, dan yang berumur sudah sampurna 15 tahun. Bila belum mengalami semua itu, maka masih dalam kategori anak kecil yang boleh tidak berpuasa. Namun alangkah baiknya ibadah puasa ini kita didik, kita ajarkan kepada anak-anak supaya ketika tiba masa balik tersebut, anak menjadi mukallaf atau terbebani dengan semua kewajiban agama, dia tidak kaget. Boleh misalnya berpuasa mulai setengah hari, dilatih lagi mulai 1 hari dari kecil. Bahkan kalau bisa mulai dari 7 tahun itu sudah bisa berpuasa full, ikut sahur, berpuasa hingga berbuka. Kemudian yang kedua, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang hilang akal sehat atau orang gila. Orang gila ini kalaupun dia berpuasa maka hukumnya tidak sah. Nah, orang gila ini ada 2 macam. Ada yang gilanya secara sengaja, ada yang gilanya tidak sengaja. Kalau dia gilanya secara sengaja, dia sadar pura-pura gila, maka ketika dia meninggalkan ibadah puasa hukumnya berdosa. Namun orang yang gila memang tidak sengaja, tidak sadar, dia boleh meninggalkan berbagai kewajiban, termasuk kewajiban berpuasa. Yang ketiga adalah orang sakit. Orang sakit di sini boleh tidak berpuasa ketika kalau dia berpuasa justru malah memperparah dan memperburuk penyakitnya. Namun apabila yang sakitnya hanya sakit-sakit ringan, disarankan untuk tetap berpuasa. Bila mana ketika kondisi orang yang sakit itu semakin parah, kalau dia tidak makan, kalau dia tidak minum, maka haram baginya berpuasa. Kalau puasa justru menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi dirinya, maka diharamkan baginya berpuasa. Kemudian yang keempat adalah orang tua yang lanjut usia atau yang sudah lemah. Lansia ini tidaklah semua orang yang sudah berumur tua, sudah senior, semuanya boleh tidak puasa. Hanya bagi yang lemah saja. Kenyataannya kita juga banyak melihat orang yang sudah tua, sudah sepuh, tapi masih kuat untuk berpuasa. Nah, kalau ada orang tua yang sudah lemah, sudah letih, sudah terbujur kaku dan tidak bisa berbuat apa-apa, maka lebih baik tidak berpuasa. Kalau ketika dia berpuasa justru malah memperparah hidupnya, justru malah memperparah kondisinya, memperparah keadaannya. Dan bagi orang lansia dan juga bagi golongan orang yang bagi golongan lansia ini, bila tidak berpuasa wajib menggantinya dengan fidyah.
Adapun orang yang sakit wajib mengqadha atau mengganti puasanya ketika dia sudah sembuh nanti. Yang kelima adalah orang yang sedang dalam safar atau berpergian. Berpergian yang ini dimaksud adalah jarak tempuhnya lebih dari 84 km. Maka itu boleh dia tidak berpuasa. Dan perjalanannya itu dimulai berangkat setelah sholat subuh, sudah harus keluar dari rumah minimal cakupan kecamatan. Tapi kalau misalnya dia mulai perjalanannya setelah zuhur atau setelah asar, maka sebaiknya dia tetap meneruskan puasa. Nah, orang yang berpergian ini jadi ada dua hal boleh dia tidak berpuasa. Pertama, perjalanannya jauh lebih dari 84 km. Kemudian yang kedua, dia harus keluar rumah mulai dari setelah sholat subuh. Dan bagi mereka yang dalam perjalanan masih boleh melanjutkan tidak berpuasa ketika tidak menetap. Kalau misalnya sudah menetap di suatu daerah sampai 4 hari dan seterusnya, maka dia wajib melaksanakan ibadah puasa mengikuti zona waktu wilayah tersebut. Dan bagi yang sedang dalam perjalanan kemudian tidak berpuasa, wajib menggantinya di lain hari ketika sudah selesai daripada perjalanan. Yang keenam adalah ibu hamil. Jika dengan berpuasa dikhawatirkan bisa memperparah kondisi kehamilannya, maka ibu hamil ini tidak diharuskan untuk berpuasa. Dan ibu hamil ini boleh mengqadha atau membayar fidyah untuk mengganti puasanya. Yang ketujuh adalah ibu menyusui. Sama seperti ibu hamil, ibu menyusui juga bila khawatir ketika dia berpuasa justru mempengaruhi kondisi air susunya, mempengaruhi kesehatan bayinya, maka lebih baik dia tidak berpuasa. Dan nanti puasanya bisa diqadha atau dibayar dengan fidyah bila selesai masa menyusui. Yang kedelapan adalah wanita haid. Wanita haid ketika sudah datang bulan, maka dia tidak boleh berpuasa. Karena haid itu berarti sedang dalam keadaan kotor, tidak suci. Tidak harus sholat, tidak harus puasa. Namun kalau sholat tidak usah diganti, ketika puasa wajib diganti di lain hari ketika sudah suci dari haid. Dan yang kesembilan adalah wanita yang nifas atau setelah melahirkan. Setelah melahirkan biasanya wanita mengalami masa nifas atau mengeluarkan darah setelah melahirkan. Maka selama masa itu pula wanita tidak boleh berpuasa dan nanti menggantinya dengan mengqadha setelah selesai masa nifasnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan mengenai orang-orang yang tidak boleh melaksanakan puasa. Bila mana ada yang salah, maka itu dari saya sendiri. Bila mana ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan Kultum Ramadan Primago ini bermanfaat. Jangan lupa klik dan subscribe Primago Channel. Bagikan ceramah ini supaya orang lain juga mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.